pemuda merasa sekali panggilan Tuhan agar dia menyerahkan hidupnya menjadi missionary ke China. Maka diutuslah pemuda ini oleh badan misi pergi ke China. Yang harus dilakukan adalah dia mengikuti kelas persiapan belajar bahasa Mandarin demi dia bisa menginjili kepada orang-orang di China. Dibuka dengan masuknya seorang guru wanita ke dalam kelas. Kemudian tanpa berkata apa-apa, guru wanita itu berkeliling dari baris ke baris. Dia diri lagi di depan para murid, lalu tiba-tiba dia keluar. Tindakan guru ini sangat membingungkan. Para siswa saling tatap, merasa aneh dan tidak mengerti. Beberapa detik kemudian guru ini masuk kembali. Mengertikah kalian pesan apa yang aku sampaikan kepada kalian semua? Semua saling pandang, tanda mereka tidak mengerti. Tapi pemuda yang saya ceritakan tadi angkat tangan. Lalu berkata, ketika ibu mengelilingi kelas ini dari baris ke baris, yang saya rasakan adalah saya merasa ibu memakai parfum yang begitu wangi. Kamu benar sekali dan menangkap pesan saya dengan tepat. Ingatlah, sebelum kalian bisa mengabarkan Injil dengan bahasa Mandarin yang baik, hendaknya hidupmu penuh dengan keharuman Kristus yang bisa dirasakan oleh orang-orang Chinese. Saudara, pemuda itu diam, di dalam hati berkata, action speak louder than word. Perbuatan lebih keras berbicara daripada banyaknya kata-kata. Penginjilan itu bukan cuma kewajiban, hak dari para kelompok orang. Saudara, pada waktu Yesus hendak naik ke surga, dia mengirimkan sebuah pesan yang disebut amanat agung. Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada siapa dia mengatakan kalimat ini? Hanya kepada 12 rasul, 12 murid dikurang Yudas? Tidak, saudara, ada ratusan orang di bawahnya. Dia menitipkan pesan agung ini kepada mereka. Siapa mereka yang di bawahnya? Orang-orang yang telah dijamah oleh penebusan Yesus. Orang-orang yang telah mengalami pembaharuan oleh pengorbanannya di kayu salib. Yang menanggung seluruh hukuman dosa mereka. Dan Yesus menitipkan berita penebusan ini kepada mereka yang telah diperbaharui. Yang berhutang kepada Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, amanat agung atau penginjilan ini bukan cuma untuk para misioneri, para guru Injil, para pendeta, para penatua. Tidak, tapi untukmu dan untukku semua. Jadi di dalam konsep Paulus, penginjilan itu memang berkaitan dengan kehidupan orang Kristen. Jemaat umum, bukan hak untuk sebagian orang. Terjadilah saling perbedaan pendapat, saling pemujian diri, peninggian diri. Ini menjadi ancaman buat Injil. Paulus tidak ingin jemaat itu seperti ini. Ini harus dirubah, karena ini bukan promosi yang baik untuk orang-orang yang belum percaya di luar gereja untuk menjadi percaya. Bukan untuk memuji diri masing-masing. Saudara, memberitakan Injil itu kepercayaan yang luar biasa dari Allah. Ini satu kehormatan yang harusnya kita hargai. Barangkali saudara pernah mendengar istilah paskibraka. Pasukan pengibaran bendera pusat. Kira-kira 60-70 orang siswa SMA untuk dipanggil dan dilatih menjadi pasukan pengibaran bendera pusaka pada 17 Agustus. Begitu jatuh pilihan itu pada seseorang, siswi itu gempar sekali. Sekolah gempar, keluarga jadi bangga, RT, RW, lurah, camat, semua jadi bangga, bupati bangga, wali kota bangga. Pada tahun 2021 kemarin, kisah sedih yang terjadi pada seorang siswi dari Sulawesi Barat, namanya Christina. Dia terpilih, tapi satu hari sebelum keberangkatannya di cancel dan dinyatakan batal karena dikatakan tes COVID-nya positif. Waktu dia tes ulang lagi, tes COVID-nya tetap negatif. Itulah termasuk ketujuh keajaiban dunia di Indonesia. Kita menangis dan merataplah gadis ini. Keluarganya berduka. Kenapa? Karena menjadi anggota paskibraka itu membanggakan. Engkau harus bangga karena engkau pun anggota paskibraka, tapi bukan pasukan pengibaran bendera pusaka. Engkau dan saya adalah anggota
anggota Paskibraka kepanjangan dari pasukan pengabaran Injil Kerajaan Allah. Luar biasa bukan? Engkau anggota Paskibraka. Siapa yang mempercayakan itu? Allah. Kalau pasukan pengibaran bendera pusaka saja sudah membanggakan, dikenang terus, menjadi catatan yang luar biasa dalam diri seseorang yang dipilih. Engkau lebih lagi. Yang engkau kabarkan adalah Injil keselamatan yang akan mempengaruhi budaya dunia, kehidupan di dunia, kelangsungan di dunia, bahkan pengaruhnya sampai dalam kekekalan nanti. Apa tidak membanggakan, saudara? Sedih gak? Seumur hidup engkau tidak diberi hak untuk mengabarkan Yesus yang telah menyalibkan dirinya, tersalib, menderita untuk pengampunan dosamu. Kalau seperti itu, engkau akan jadi warga negara kelas yang paling ekor. Tidak punya hak untuk mengabarkan Injil. Tidak dapat kehormatan. Tidak ada kebanggaan. Syukur pada Allah. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Dikatakan kepada orang-orang yang telah ditebus. Kepadamu dan kepadaku. Banggalah. Itu panggilan yang mulia. Terhormat. Mungkin pertanyaan dalam hatimu yang berikutnya, gimana caranya, Pak? Aku nih orang awam. Aku cuma bisa pembisnis. Kok jual barang aku pinter, Pak. Aku tahu gimana cara deketin orang. Tapi kalau Injil susah sekali. Saudara, ada macam-macam cara untuk menginjili orang. Ada macam-macam sarana. Tapi satu prinsip yang tidak boleh dilupakan olehmu dan olehku adalah action speak louder than word. Perbuatan kita berbicara jauh lebih keras daripada banyaknya kata-kata, termasuk banyaknya kata-kata Injil. Perbuatan kita dulu, saudara. Kita harus tata, kita harus rubah dari diri kita agar mengeluarkan keharuman Kristus sebelum kita memberitakan tentang Kristus yang pantas dan serupa dengan sepadan dengan Injil itu. Perbuatan baik apa itu? Secara etika enggak kena, Pak. Kalau mau melakukan kebaikan, kebaikan saja. Jangan ujung-ujungnya mau nginjilin orang. Gak bisa, Pak. Itu namanya kristenisasi. Apakah salah kalau Paulus melakukan kebaikan yang kemudian nanti ujung-ujungnya Paulus akan memberi kebaikan yang jauh lebih besar lagi dari kebaikan yang awal? Gak ada maksud pementingan dirinya. Dia bukan pinjol yang menjanjikan di depan membuat orang susah di belakang. Yang menawarkan orang dapat kekayaan, ada flexingnya, kemudian bangkrut luar biasa. Bukan. Nggak ada kepentingannya. Apakah itu ketidaktulusan? Dia ingin memberi yang terbaik yang pernah dialami Kristus, Allah penebus itu. Saudara, inilah yang harus kita tanam dalam diri kita. Orang-orang tidak akan peduli betapa hebatnya Allah kita, sampai mereka mengetahui betapa pedulinya kita kepada mereka. Mereka gak peduli dengan kita berkata Allah dahsyat, tidak ada tandingannya. Allah kita ajaib, mujizatnya terjadi setiap hari. Boleh putar, saudara, lagu-lagu itu setiap hari. Agar pembantu kita mendengarkan, agar karyawan kita mendengarkan, agar tetangga kita mendengarkan. Tapi mereka tidak akan peduli dengan Allah kita sebelum kita memperdulikan kesulitan mereka, membantu kekurangan mereka, mempunyai telinga untuk mendengarkan keluhan mereka. Kita dibombardir dengan lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan dan memompak diri kita. Tapi jarang sekali, saudara, kita dibombardir dengan lagu-lagu penginjilan lagi. Kita lupa tugas penginjilan itu tugas terhormat dan mulia. Kita cuma senang mengatakan, Kau kasih Tuhan. Rencanamu indah dan baik, Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Mujizat terjadi setiap hari. Satu prinsip, perbuatan kita harus mendahului penginjilan kita. Itu perlu sekali. Dan terutama jangan jauh-jauh dulu orang-orang di sekitar kita. Mulai dari tukang kebun kita, karyawan kita kalau kita buka usaha. Mulai dari mereka. Jangan memberi makanan yang expired kepada pembantu. Kalau udah expired, telat lagi. Ya udah simbok aja. Bu, nih makanan. Lama-lama pembantu juga tahu kalau kita mengeluarkan makanan pasti sudah rusak. Itu jahat di mata Tuhan. Yang lebih baik tahu sebelum expired dibagi. Jangan menilai orang dari apa yang dia pakai, apa yang dia punya, dan jangan mau dinilai orang dari apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Kalau orang mau kagum pada kita, biarlah dia kagum karena kita memiliki hati yang belajar untuk serupa dengan Kristus. Saudara, kekuatan orang yang selalu melihat Yesus sebagai figurnya, dia akan punya pola pikir dan hati dan juga perbuatan seperti Yesus. Biarlah perbuatan kita mendahului daripada perkataan-perkataan Injil yang keluar dari mulut kita. Action speaks louder
than words. Kau dipelihara Allah, aku dipelihara Allah. Engkau dicintai Allah, aku dicintai Allah. Tapi kadang-kadang saya kekurangan, Pak. Kadang-kadang, bukan? Tidak setiap saat engkau kekurangan. Pada waktu engkau ada kelebihan, maukah engkau berbagi? Bagi orang-orang yang membutuhkan. Aku berbagi dengan orang lain. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan itu. Waktu kita mengabarkan Injil, jauh lebih mudah. Action speaks louder than word.